lokasi bisa nggak ya? Kalau bisa alhamdulillah. Demikian mungkin dari organisasi juga sudah menyampaikan tadi. Saya terima kasih sudah ikut mensupport kami Dinas Pertanian. Tentunya ini menjadikan preferensi kami untuk memperbaiki kinerja Diskoperinda. Kita tidak ada istilahnya pre-judgment terhadap belanja untuk ngamplok, tidak ada. Yang terakhir mungkin di Pemalang mungkin sudah pada tahu semua ya, atau ada ya. Itu pun kita luruskan. Justru kita itu mau meluruskan. Kalau panjenengan masyarakat ngurus apa kemudian langsung ke dinas, kita nggak membebani apa-apa. Jadi jangan takut kalau support dinas mau tambah besar biayanya. Nggak ada. Nanti sudah saya ceritakan masalah SPBU ya. Nah, lain perkara kalau jenengan sudah tadi ya sampaikan saya sudah saya tolak, kemudian karena nggak enak yang ambil berkasnya tanpa sudah ditandatangan nggak enak, akhirnya ini nggak disati, kan urusan lain tuh. Kalau mau sati nggak diterima gimana, nanti buat juga mubazir kan, itu namanya gratifikasi. Tapi karena makanan kan kita susah, dan saya juga nggak terima. Saya masih di Jakarta waktu itu yang terima staf saya laporan, Pak ini ada sati gimana, masa nunggu saya pulang Jakarta. Ya udah dong, monggo lagi silakan, ada yang kalau ada yang mau gitu. Nah itu, ini saya ulangi, jadi apa yang telah kami sampaikan tentu mungkin belum memuaskan Pak Daryani, Pak Kaji Aryo maupun Mas Robi, tapi akan kita jadikan perhatian untuk usulan tahun-tahun ke depan akan lebih baik lagi. Nah, kira-kira dari yang bertanya untuk sesi pertama ada yang mau ditambahkan, enggak atau cukup nanti kita menuju sesi kedua? Enggak? Cukup, Mas Robi, Pak Kaji Aryo, Pak Daryani, cukup ya? Oke. Melangkah ke sesi kedua, monggo ada 3 pertanyaan kami beri kesempatan. Monggo Pak Ketua Pak Gibran Dongal, Pak Mardiado, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami atas nama Pedagang Pasaran Lokal dan Forum Komunikasi Pedagang Pasaran Lokal. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada terutama unit pengelola pasaran lokal, kepada Diskoperinda tentunya yang selama ini sudah betul-betul ngomong kami. Kenapa saya menyampaikan kalimat ngomong? Semenjak tahun 2017 pasar direvitalisasi sampai hari ini, kelihatan ekonomi yang ada di pasar belum pulih, Pak. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas setiap kali apa yang kami haturkan, baik itu permintaan, baik itu harapan, bahkan yang pangapunten koordinasi langsung kepada Pak Kepala Dinas, langsung kepada Bu Kabid maupun kepada pengelola pasar. Alhamdulillah jalinan dan jaringan komunikasi kami akui sangat baik. Atas nama pedagang dan atas nama Forum Komunikasi Pedagang Pasaran Lokal, kami mengucapkan terima kasih. Meskipun dari awal beliau Pak Kepala Dinas, Pak Bera juga sudah menyampaikan, insya Allah nanti segera akan ada forum khusus membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan di masing-masing pasar. Kami atas nama Ketua Paguyuban mengucapkan terima kasih atas inisiatif tersebut, karena kami yakin tidak hanya di Rambi Tunggal saja, Pak. Permasalahan di lingkup pasar itu pastilah banyak, namun fenomena dan jenisnya mungkin berbeda-beda. Dalam hal ini seperti yang tertuang dalam undangan rapat forum konsultasi publik, atas nama kami bagian dari anggota masyarakat yang tentunya berhak dan berharap mendapatkan informasi dalam segala hal. Kalau kami di lingkup pasar ya tentunya erat kaitannya dengan apa-apa saja yang menjadi kebijakan dan rencana dari Diskoperinda dan lain sebagainya, itu agar jalinan komunikasi itu tetap bisa terpantau dan terjalin secara baik. Kami mengusulkan ada hotline nomor WA khusus, Pak, di Diskoperinda, meskipun kami sudah punya nomornya Bapak atau nomor dari rekan. Mengisi dari kuesioner yang sebenarnya apa saja yang harus dilengkapi, dipenuhi untuk suatu kegiatan, dan kami
selalu setiap saat mengusulkan Pak, mohon maaf, petugas TERA itu sampai 3 itu minimal Pak. Itu setiap saat kami mengisi form, tapi ya itu karena keterbatasan pangapunten PNS-nya Pak itu. Jadi semua ini harus tahu juga, orang asal gebyul-gebyul menera, nganggo peralatan itu juga tidak sembarangan peralatan ya Mas. Peralatan aja itu harus ber-AC 2 PK. Pegawainya orang di AC ini kita gebrobios, tapi alat-alatnya itu wajib harus ada AC 2 PK. Nah ini kok rusak. Menguji ya, karena sekali di tempat kami itu labnya masih kondisi rusak dan saya mohon untuk diprioritaskan. Terima kasih sekali. Kemudian untuk yang center Mas Agus, menurut saya Mas Agus itu kan terkait dengan kebijakan OPD lain. Berarti seperti yang tadi disampaikan Bapak Adit itu juga harus melalui pembahasan bersama. Sebaiknya untuk penataan bagaimana, dan penataan itu tidak asal penataan, juga butuh melaksanakan salah satu prioritas kita tindak melayangkan forum konsultasi publik. Kita utamanya adalah review pelayanan yang ada di sebelumnya. Dari paparan yang kami sampaikan direspon oleh peserta rapat yang meliputi baik akademisi, media, terus kemudian LSM, kemudian OPD terkait, paguyuban, ataupun lapisan masyarakat yang mendapat pelayanan dari kami memberikan saran masukan. Salah satu sarannya masukan muncul adalah kaitannya dengan sarana prasarana di pasar Kabupaten Malang yang secara struktur bangunan fungsinya banyak sudah mengalami penurunan fungsi maupun struktur bangunan, sehingga ini menjadi agenda kami. Tapi juga kami sampaikan bahwa pembangunan pemeliharaan pasar itu memang bukan berdasarkan 1 tahun harus berapa pasar dan berapa, tapi berdasarkan kebutuhan. Soalnya sebenarnya kami tadi juga menerima pertanyaan dari salah satu beberapa pembelian pasar, apakah pemeliharaan itu berdasarkan kalender tahunan, 2 tahunan atau apa, tapi berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan skala prioritas. Dari kebutuhan yang skala prioritas yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah itu termasuk dengan DPRD, utamanya mitra kami Komisi C, nanti mana yang akan diakomodir dan kebijakan pemeliharaan peningkatan sarana prasarana pasar tahun-tahun berkenaan. Misalnya tahun ini 24 atau 25, itu melalui forum-forum rapat yang tadi saya sebutkan. Pak, motivasi apa yang mendorong Diperindako mengadakan acara forum konsultasi publik, Pak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini kan mendasarkan pada ketentuan regulasi. Bahwa di dalam PP nomor 61 2010 maupun Pergub 34 2016 itu memang kita diamanatkan organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan pada masyarakat utama itu harus melakukan forum konsultasi publik, di mana forum ini menjadikan ajang untuk kita melakukan review apakah dalam rancangan kebijakannya, pelaksanaannya, dampaknya maupun evaluasi dari kebijakan kaitannya pelayanan yang kita lakukan itu memang sudah maksimal atau masih ada yang harus diperbaiki, sehingga kedepannya dengan kegiatan ini agar pelayanan di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat berjalan lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat. Resume yang didapat, Pak, dari adanya acara ini, Pak? Tadi beberapa audien atau peserta rapat yang meliputi tadi saya sampaikan OPD terkait, kemudian para lapisan masyarakat yang mendapat layanan baik dari paguyuban LPG 3 kilo, kemudian dari pupuk, paguyuban pupuk, kemudian dari perwakilan dagang pasar, paguyuban pasar, kemudian insan jurnalis, media, LSM, akademisi, itu memberikan masukan yang menonjol tadi kaitannya dengan peningkatan sarana prasarana di pasar di Kabupaten Malang. Memang saya akui memang sarana prasarana di Kabupaten Malang itu banyak terjadi penurunan baik fungsi maupun strukturnya. Sehingga dari saran itu akan kita coba usulkan untuk diakomodir dalam kebijakan modern. Tapi tentunya sudah saya sampaikan juga bahwa kita ada keterbatasan anggaran dan alokasi prioritas pembangunan daerah lain. Sudah saya sampaikan tadi di kesehatan kita sudah ada UHC, sehingga itu juga menyerap anggaran pemerintah yang tidak sedikit. Sehingga masyarakat Malang bisa menikmati layanan kesehatan secara gratis, itu kan dibutuhkan dana yang tidak
sedikit tadi. Yang berikutnya juga di pendidikan. Itu yang saya sampaikan bahwa sekarang pemerintah ada program pemberian seragam gratis untuk anak SMP maupun SD. Ini pun juga butuh biaya yang besar. Oleh karena itu pasar pun juga bagian dari pelayanan masyarakat. Maka kami tetap akan usulkan, kita perjuangkan, tapi kembali kalau kebijakan daerah ada skala prioritas dan tidak mungkin diberikan keseluruhan untuk satu bidang saja. Harus paling tidak ada bidang lain juga tersentuh sehingga tidak menimbulkan kesenjangan pelayanan di masyarakat pada bidang-bidang tertentu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh ya Pak, nama lengkap Pak. Oh, nama saya Vera Joko Susanto. Baik Pak, terima kasih. Para pemirsa itu, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Demikian tadi wawancara kami dengan Kepala Dinas Depdindakop Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.